Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mohon maaf, begitu minta izin pakai mic. Saya sedang kurang enak badan, boleh ya? Mari kita berdoa. Siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Siapa? Oke, Mas, silakan. Oh, Badan. Siapa? Ya? Mau? Oh, mau. Terima kasih ya. Berangkat.
baik-baik saja? Ya, gimana perasaannya? Tidak bisa berkata-kata. Boleh kamu sampaikan ke saya, apa sih hubungannya dengan materi kita? Apakah di kehidupan nyata tidak mungkin terjadi hal yang mungkin nggak? Mungkin. Kalau kamu yang menyuruh saya keluar, bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Apa bedanya saya yang menyuruh kamu keluar dan kamu yang menyuruh saya keluar? Apakah posisi kita tidak sejajar? Ya. Siapa yang lebih tinggi posisinya? Saya. Kamu kenal saya berapa hari sih? Apakah sikap saya barusan merubah penilaianmu terhadap saya? Ya. Sebenarnya hal tersebut banyak terjadi di sekitar kita. Tapi kan kamu gak berani melawan saya. Betul? Kamu bisa mengatakan yang saya lakukan itu adil apa tidak? Tidak. Tidak. Tapi dari sekian orang tidak ada yang membela dia. Kenapa hal itu terjadi? Dia semampu bukan? Iya. Kamu bela tidak? Apa? Dia bela enggak? Tidak. Tertampar enggak sama apa yang saya lakukan? Ada enggak? Kelas itu ada anak yang memang enggak masuk kelas. Ada? Oh, di kelas enggak ada kali ya? Kalau di kelas lain ada. Gurunya masuk, dia tidak masuk. Bagaimana jika saya tambah, tiba-tiba saya melakukan seperti itu, dan dia tidak boleh masuk kelas saya selamanya? Apa pendapatmu tentang saya? Hah? Jahat kan? Iya. Kenapa kamu gak berani langkah bilang, ini jahat? Apa? Tidak adil. Harusnya bagaimana? Yang adil bagaimana? Kamu punya hak untuk belajar kan? Hah? Punya? Siapa yang kasih? Kamu yang kasih. Tapi dulu kan kita minggu kemarin saya janji kan? Ya. Kalian percaya sama saya mau juga itu tadi sudah senang gitu ya, sudah bahagia kita berdoa bersama, tidak saya melakukan seperti itu. Hati-hati di kehidupannya kan juga bisa seperti itu. Ada bapak, saya dulu juga pernah bapak, saya tidak percaya mulut laki-laki yang awalnya mungkin bilang baik. Kamu harus tahu, orang bisa berubah. Gak sih namanya? Petra, kamu kenapa dulu di situ? Gak apa-apa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Masih belum? Boleh disampaikan bagaimana perasaanmu sekarang? Masih bingung? Kenapa kok bingung? Menurutku bagian itu melakukan sesuatu yang baik apa tidak? Betul. Tidak. Alasannya? Saya nggak apa-apain. Kenapa susah? Apa mungkin hal itu juga terjadi di kesempatan lain? Tidak tahu.
kamu bayangkan. Kalau misalnya itu terjadi sama orang lain, kamu diam aja apa kamu berbuat sesuatu? Apa yang kamu lakukan? Ya aku jadi ini kan karena yang belain kamu kok. Semua kamu lebih tahu sama saya daripada yang belain kamu, benar? Tuh. Apa pelajaran yang kamu dapatkan? Kamu bisa berarti kalau selama kamu bermanfaat. Benar, seperti itu. Kamu bisa bertahan kalau kamu bisa membela dirimu sendiri. Saudara nanti ingat kejadian hari ini, jangan dirasa ya kalau ditindas orang lain. Bisa? Ini tepuk tangan dulu. Kejadian itu adalah hal mendasar kenapa di dunia ini itu ada norma, ada aturan. Ketika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai, kamu mengatakan saya bersikap tidak adil. Tapi ketika itu kita hubungkan dengan aturan yang kemarin ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? 4. Kalau saya dibantu yang dapat dituliskan ke depan norma apa saja yang sudah dipelajari di ekonomi. Saudara satu saja. Kenapa merah namanya? Kamu tidak suka warna merah? Atau ada arti di balik warna merah? Kok? Kalau kamu dikasih nilai warnanya merah, kenapa tidak? Tidak. Identiknya baik atau buruk? Buruk. Oke, dan ini hitam kalau begitu. Kalian sudah punya sentimen pribadi terhadap warna merah? Norma ada yang mau minggu lalu? Ada, benar ya? Silakan dikasihkan ke temannya. Ada norma agama minggu lalu? Kelompok lain dong, kasih kesempatan kelompok lain. Ada norma agama? Tapi Mbak itu asusila. Kesusilaan apa asusila? Kalau asusila berarti tidak susila, kayak beradab sama biadab. Mana yang lebih bagus didengar? Beradab apa biadab? Kesel mana? Oke. Hari ini kalian membuktikan kepada saya bahwa ternyata aturan itu diperlukan untuk melindungi kita. Andai kata tidak ada semua itu, tidak ada seperti itu, orang yang punya kuasa bisa melakukan apapun terhadap orang yang di bawahnya. Betul? Tadi saya sudah bilang, kami tidak berani membantah saya karena kamu menganggap saya kedudukannya lebih tinggi daripada kamu. Betul? Oke, kulingkan dulu.
tadi masa terapi, ya, shock terapi. Orang itu kadang harus menjalani hal-hal seru biar hidupnya tambah lebih tenang. Oke, kita main aja dulu ya. Sambil refresh lagi bahwa ada bapak-bapak tadi. Nah, sebelum kita nanti main, kita ada umum. Seperti sebelumnya, nanti ada rekan saya yang akan memberikan materi awal kepada kalian semua. Ada yang mau disampaikan, Mas? Oke. Kamu masih marah sama saya? Tidak. Kalau contoh yang dilakukan teman kalian tadi itu sesuai norma apa tidak sesuai? Sesuai apa tidak sesuai? Apa sih mereka tadi? Ngobrol apa selalu yang ngobrol? Ngobrol saat guru menjelaskan. Lupa ya? Lupa. Tidak sesuai dengan norma apa? Sopanan. Kok tidak sopan sama saya? Aku. Selanjutnya kalau sudah mampu salah apa yang dilakukan? Ayo, minta maaf saya. Ketika kita minta maaf kepada seseorang, apakah dijamin orang itu masih memaafkan kita? Tidak maaf, kenapa orang tidak memaafkan? Kok kamu gak suka minta? Tidak mau. Karena masih ada rasa apa? Rasa itu masih ada. Rasa itu. Apakah kata maaf bisa membalikan kondisi ke seperti semula? Tidak ya. Tapi kita tetap harus minta maaf. Cukup hanya maaf. Udah. Apa kamu juga setuju uang bisa menyelesaikan segala hal? Tidak. Oke, sama kayak saya ya. Langsung saja kita dengarkan materi pembuka ya, yang ada relate dengan penerapan norma-norma yang akan disampaikan oleh Ibu Lurkanita. Kepada bonus, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya kan? Gak bosan ketemu saya? Nah, kalau bosan saya tak keluar. Ya, sebelum mulai pembelajaran kali ini kita berlanjut, saya ingin mengabsen dulu teman-teman kalian. Oh, itu ada yang kosong. Gak masuk kenapa? Oke, ada sudah kecil ya. Kenapa sakit? Apa kecelakaan atau gimana? Oh, badannya panas. Yang lainnya sudah lengkap ya? Ada satu anak yang tidak masuk? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita konsentrasi dulu. Apa yuk kita SBD? Apa nyanyi dulu? Ada yel-yelnya SMP 1 murid? Saya pengen tahu juga, pengen kenalan. Yuk kita berjalian SMP 1 negeri 1 Puri, gitu ya? Nah, oke, saya hitung mulai 1, 2, 3. Luar biasa. Ayo maju Puri 1. Ayo maju Puri 1. Ayo maju Puri 1. Ayo maju Puri 1. Puri 1. Tunjukkan aksimu. Dibangun satu semangat di dada. Disiplin berani
dan SMP 1 Negeri 1 Puri lebih jaya dan maju luar biasa. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, karena kita kolaborasi dengan Mapel PKN dan IPS, saya di sini sebagai guru IPS, masih ada kolaborasinya materinya ya. Jadi bisa kolaborasi nanti kalau ketemu IPS, berarti ini sama materinya ya kan? Untuk kelas 8. Untuk lebih lanjut, kalian pasti yang mau dipelajari hari ini kan gitu ya kan? Maka tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang ingin saya sampaikan, apa sih yang dimaksud dengan norma, lalu apa sih jenis-jenis norma, lalu apa sih peran norma dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuan apa sih adanya norma itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau minggu kemarin kalian kan sudah memahami tentang norma. Untuk kali ini saya tambah lagi tujuan pembelajarannya yaitu tentang nilai. Apa sih perbedaan norma dengan nilai? Kan gitu. Kenapa sih dengan norma itu munculnya adanya nilai? Lalu untuk pembelajaran pada minggu kali ini bukannya berlanjut tapi kita tetap memahami dalam konteks norma yaitu apa sih yang dimaksud dengan nilai? Lalu jenis-jenis nilai itu bagaimana? Bentuknya nilai itu ya opo? Biar kalian itu tahu, biar kalian itu bisa menerapkan, lalu bisa memanfaatkan atau peran norma dalam kehidupan sehari-hari itu dengan baik. Maka lebih jelasnya sebelum kita mempelajari norma lebih lanjut, yuk kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan nilai. Nah, sebagai itu tadi sebelum saya ada Bu Fitri ya, tadi ada terdengar ketidakadilan, ya kan? Lalu tadi ada kata-kata yang terlempar dari Bu Fitri, kamu kenapa tidak memaafkan gitu ya? Kalau kamu tidak memaafkan berarti tadi Bu Fitri bilang apa tadi? Oh hatimu jelek gitu tadi ya kan? Gitu tadi ya, iya enggak? Lalu tadi ada yang suruh keluar kelas, kenapa sakit hati gitu kan ya? Lalu merasa Bu Fitri jahat gitu ya? Judes gitu ya? Pernah gak kamu seperti itu? Menjudge orang seperti itu? Oh ini jelek hatinya. Oh ini anaknya apa Judes? Kenapa? Kan gitu. Ya pernah gak dengar? Oh anaknya ini nakal. Oh anaknya ini apa? Suka bullying. Kan begitu. Kamu pernah gak berkata seperti itu? Atau mendengar kata-kata seperti itu? Atau menjudge orang dengan peribahasa gini? Oh Bu Fadila itu loh besar kepalanya. Apa biasanya paribasanya? Kalau besar kepala sombong. Apa kepala saya itu besar? Kenapa? Kok kalian sebut sombong? Kenapa kok kalian sebut sombong? Kan tidak, kalau saya kecil. Kenapa? Ayo saya tanya. Kenapa? 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 Hanya paribasan saja gitu. Paribasan itu ada maknanya loh. Beri contoh aja orang di luar sana. Tangannya panjang. Kalau bahasa Indonesia, peribahasanya apa kalau tangan panjang? Suka mencuri alias maling gitu kan? Itu contohnya. Ada relasinya. Kenapa orang itu disebut tangan panjang? Kenapa orang itu disebut kamu suka mencuri kalau tangannya panjang? Padahal orangnya loh tangannya ya sama dengan saya. Orangnya 3 meter tangannya. Pernah kamu lihat maling yang tertangkap di kantor polisi? Tangannya 3 meter? Tidak kan? Tangannya 10 meter? Tidak kan? Tapi kenapa kamu jadi seperti itu? Ayo. Kenapa? Suka mencuri kaki. Nah sekarang yuk kita lihat dulu. Seperti ini aja dulu. Ini ada kasus kan? Tolong dilihat ya. Pemirsa, sejumlah pengendara terjaring razia masker dan mendapat sanksi sosial di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta. Tidak menggunakan masker terjaring razia dan mendapat sanksi sosial dengan menyapu di area pasar. Namun ada pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Terus abang pakai
milih sanksi bersih-bersih nih? Iya Pak, soalnya nggak ada duit juga. Pak, nggak ada duit juga. Masker sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus corona. Lihat ini, yang ini aja. Tadi kan pada waktu COVID itu. Ini dilihat. Ayo anak-anak diperhatikan. Dan rekaman video terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Di saat jemaah lengah, dengan cepat pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik jemaah seperti uang tunai dan untuk yang COVID sudah tadi melanggar norma apa? Yang tidak pakai masker lalu sanksinya disuruh nyapu. Melanggar norma apa? Norma hukum. Kenapa norma hukum? Tidak memakai masker karena pada waktu COVID terjadi corona itu ada peraturan bahwa setiap warga kalau keluar rumah harus memakai masker kan gitu. Lalu yang video kedua tadi, ibu-ibu di masjid mencuri, dia pura-pura sholat kan? Berarti melanggar norma apa sayang? Agama, apa agama? Kenapa agama? Kenapa agama? Loh, ayo melanggar norma apa tadi? Satu, agama. Kenapa agama? Ya, loh, ayo melanggar apa? Tadi loh saya sampaikan lagi. Tadi kan ada ibu-ibu semuanya sholat, dia tidak sholat. Melanggar norma apa? Agama bagus karena tidak sholat kan gitu ya. Semuanya pada sholat, dia tidak sholat. Yang kedua melanggar norma apa? Berarti ibu tadi satu tindakan melanggar norma dua kali kan? Norma agama dan norma hukum. Norma hukumnya kenapa? Mencuri, kan gitu sudah ya. Ketemu itu. Lalu anak kecil tadi yang nangis melanggar norma apa? Hukum apa? Peraturan lalu lintas. Betul sekali. Kenapa melanggar norma hukum? Melanggar peraturan lalu lintas. Kenapa? Satu. Bawa umur. Yang kedua tidak memakai helm. Tidak mempunyai SIM. Bagus. Yang keempat mungkin tidak punya KTP. Ya, masih kecil. Nggak punya. Apakah mau sepedanya ada STN-nya? Saya tanya siapa yang kesini bawa sepeda motor? Siapa yang kesini bawa sepeda motor? Kalian masih kelas berapa? 8. Sudah punya KTP belum? Berarti kalian melanggar apa? Hukum apa? Kok saya? Iya. Hukum lalu atau peraturan lalu lintas. Saya tak tutup mata saja. Ternyata murid saya melanggar norma hukum. Hukum yaitu peraturan lalu lintas. Sadar nak? Kesini helman, punya SIM, sepedanya ada STN-nya, bawa STN. Kamu melanggar norma hukum sudah berapa itu tadi? Umur, tidak pakai helm, tidak punya SIM, sepeda bodong lagi nggak pakai pajak, ya kan? Kalau
Lalu boleh nggak saya? Boleh nggak? Anak-anakku yang 8 hari boleh nggak mundur bilang? Hari itu nggak sepeda, satu nggak punya SIM, dibawa umur, nggak bawa SDN, sepedanya bodong, nggak bayar pajak, sepedanya protolan, sepeda merek. Lalu saya bilang gini, udah wes, tak pukul rata aja. Satu kelas itu bawa sepeda model seperti itu. Wes di model gitu aja modelnya. Lalu saya bilang gini, anak 8 hari itu anak nakal-nakal, bandel-bandel, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kamu terima? Terima lo ya? Terima lo ya? Lalu saya bisiki sama Bu Fitri, guru peganganku, anak 8 hari itu anak bandel-bandel. Kenapa? Karena melanggar melanggar norma hukum, yaitu peraturan lalu lintas. Mau kamu disebut seperti itu? Yang boten kenapa yuk? Kenapa kalau boten? Ayo saya, kenapa boten? Nggak mau? Hah? Karena dicap jelek. Tuh temanmu dicap jelek. Jelek apa bagus lagi saya dicap jelek? Hah? Bagus. Bagus seperti itu. Oke, ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau yang bagus dia memang pengennya seperti itu. Dia bilangnya jelek karena dia tidak pengen seperti itu. Iya pasti enggak? Sekarang dari kasus ini, coba sekarang kamu renungkan, apa sih pengertian nilai? Apa sih pengertian nilai? Nilai itu muncul dari ini. Kalau norma kan aturan-aturan, muncul dari keseluruhan ini. Sekarang keluar namanya nilai. Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Jadi sudah saya kasih narasi tadi sudah ya. Apa sih yang dimaksud nilai? Biji plastik apa biji kedelai? Biji begini sayang. Oke, biji apa nak? Ayo, apa yang dimaksud dengan nilai? Ayo, biji 100. Oh ya wes mulai. Ayo apa lagi? Enak. Tadi lo itu tadi tak cap bandel, kamu tak cap bandel mau kan dah? Tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Padahal kamu berangkat sekolah nggak bawa helm, naik sepeda motor, kan bawa umur, nggak punya SIM, sepedanya bodong, sepeda protolan, kan melanggar peraturan. Kenapa kamu kok tak cap? Anak bandel nggak mau. Kenapa? Karena terlihat jelek. Ayo nak, kamu terlihat jelek. Karena itu tadi, nakal nakal kan jelek kan? Kalau dia nggak dicap jelek kenapa? Harusnya bagaimana? Iya, mengikuti norma hukum, mentaati peraturan lalu lintas. Nah itu biar nggak mau dicek jelek, dicap jelek. Tadi nek DE mau dicap jelek, aku yang gitu. Kenapa kamu kok nggak mau dicap? Kata cap itu ya, maksudnya kamu tak boleh loh tak? Jilbabnya bener itu tak capek loh. Cap. Ini kan, kan begini loh. Oh, jilbabnya bener, merek apa ini? Azara. Oh, mereknya si Jini apa kan gitu kan? Kamu masa mau bilang beli? Jangan, jelek, kok bandel, nggak mau toh? Nggak mau. Nah, sekarang, kalau nggak mau, sekarang apa sih yang dimaksud dengan nilai? Tadi argumentasi juga. Perbuatan. Bagus, lanjut. Perbuatan, kelakuan, lalu apa lagi? Tingkah laku, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Tingkah laku atau perilaku kan gitu. Ujung-ujungnya apa hasilnya nanti? Ujung-ujungnya apa nanti hasilnya? Kan sini sih perilaku, gitu kan? Lalu perbuatan, lalu apa tadi? Apa? Ya wes tingkah laku. Apa lagi? Nah ini menjurus ke sini kan, akhirnya dapat biji saja. Itu kan dapat cap, dapat merek.
jas, gitu. Ya kan? Lalu sekarang saya coba, apa sih yang dimaksud dengan nilai? Ya sudah karena ada perilaku perbuatan, lalu di sini menghasilkan biji, menghasilkan cap, menghasilkan merek, menghasilkan label, menghasilkan jas. Jangan anak gaul di jas apa nakal. Lalu sekarang apa sih pengertian nilai? Pandangan orang. Lebih tepatnya apa lagi? Dengan kata-kata yang lengkap. Nilai adalah tadi loh, dari biji, cat, label, hasil dari apa tadi? Perilaku. Berarti apa berarti nilai? Nilai adalah yaitu nilai seseorang terhadap perilaku kita bagus, Bu. Betul. Atau sesuatu yang melekat pada diri seseorang atas perilakunya. Benar itu baik atau enggak? Kamu tahu dari mana? Oh, sehari ketemu kok baik. Satu. Kenapa kamu sebut baik? Ayo perilakunya apa? Ramah. Lalu suka menabung. Ramah, suka menabung. Lalu sopan. Kapan saya sopannya sama kamu? Saya nggak sopan. Kapan mana? Besti. Suka bergurau gitu. Nggak suka marah-marah. Belum tahu marah saya. Kalau saya sudah marah berarti saya nggak baik. Kan gitu kan? Iya kan? Kalau sekarang saya marah, keluar kamu. Jadi beda kan? Tidak baik kan? Label baik, tidak baik, buruk, baik, judes, ramah, sopan. Itu adalah bentuk suatu nilai. Paham? Sudah bisa dipahami? Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Ya, pandangan orang, atau cap, atau label, atau jas, atau merek seseorang atas perilaku. Sekarang, pasti atas perilakunya saya beri contoh. Orang wanita tadi tidak sholat, lalu mencuri, berarti kamu jas apa orang itu? Maling. Nah itu tadi. Kenapa maling? Karena atas perilakunya. Yaitu apa? Mencuri. Lalu 8H. Tadi saya katakan bandel. Bandel itu nilai. Kenapa bandel? Satu. Tadi tidak memakai helm. Tidak melanggar aturan. Lalu pakai sepeda bodong. Lalu apa? Sepeda bodong. Lalu pakai sepeda di bawah rumput. Dan perilaku ini adalah itu atas perilaku. Sudah paham kan? Jadi nilai di sini bisa muncul seperti ini baik, buruk, judes. Kemudian anak yuk, mari ke sini, kembali ke laptop. Jadi nilai di sini muncul ada baik, buruk, judes, apalagi bandel, apalagi maling, kan gitu, tidak sopan. Nah ini adalah bentuk-bentuk nilai. Dari mana? Dari perilaku. Kenapa menurut kamu sebut baik? Satu, rajin menabung. Kan gitu kan? Kenapa orang itu kamu sebut maling? Karena suka mencuri. Kan gitu, mencurinya nggak satu kali, berkali-kali kan gitu. Akhirnya kamu label mencuri, kan gitu. Kenapa kamu kok judes? Tidak nyelaku satu kali, tapi nyelaku berkali-kali. Akhirnya apa labelnya? Judes. Nah label itu adalah hasil dari nilai, yaitu nilainya. Paham? Paham. Nah,
dengan norma? Bahwa norma, kalau kamu mentaati norma, mentaati aturan yang berlaku, maka hubungannya dengan nilai. Kalau kamu taat dengan peraturan lalu lintas, maka kamu adalah orang yang patuh. Patuh tadi adalah nilai. Paham ya? Sampai di sini paham? Ngerti? Kenapa saya sebut bandel? Karena atas perilakumu. Perilakumu kenapa? Melanggar norma hukum, yaitu peraturan lalu lintas. Oke? Paham? Jadi biar kamu dijudge, dinilai orang baik, maka taati peraturan atau norma yang berlaku. Norma itu ada banyak tadi, disebutnya temanmu. Norma apa saja? Sip. Saya satu kali sebelum saya tutup materi saya tergelitik dengan ini. Tadi saya menulisnya tadi ada yang temannya menulis norma keasusilaan. Begitu kan tadi ya? Halo sayang, apa sih perbedaannya kesopanan dengan kesusilaan? Apa sih bedanya norma kesopanan dengan kesusilaan? Sumbernya kan berbeda. Tulisannya. Angkanya, Bu. Ya pasti sayang. Ini kesusilaan, ini kesopanan. Kan gitu. Kayak nyuwun sewu. Kesusilaan apa kesopanan? Kesopanan. Kesusilaan ya. Kawin. Apa kawin? Ya apa ya? Ayo, kesusilaan. Kesusilaan. Siapa? Kelas apa? Kesusilaan. Ada. Gimana? Contohnya aja, contoh yang konkret. Bahwa orang itu melanggar norma kesusilaan, contohnya aja ya. Kalian setiap hari lihat TikTok ya? YouTube atau medsos? Medsos? Ya kan? Ya kan? Kalian punya artis Korea apa? Orang Korea kan di medsos banyak yang pacaran gitu ya? Di drakor itu loh ya? Kasih pacaran sih. Budaya kita kan berbeda dengan Korea. Ya kan? Kalau cepika-cepiki kan kalau di Korea nggak boleh. Biasa di sini punya adab kesusilaan dan kesopanan. Kalau kamu sama pacarmu seperti itu cepika-cepiki bagaimana? Belum ayo. Bagaimana? Kalau ketemu cowok cepika-cepiki boleh? Kenapa nggak boleh? Ayo kenapa nggak boleh? Siapa tuh nggak boleh no? Kesusilaan. Karena di sini adatnya orang timur. Seperti itu adalah tabu. Apa tabu itu? Tabu itu apa ya? Nggak lazim, nggak boleh, nggak apik gitu loh. Saya coba. Ini paham ya, berarti komputer kan. Nggak boleh toh? Saiki nek kono di SMP kelas 8H sama temanmu satu pulang, ya pulang dulu dadah. Berarti kalian melanggar norma kesusilaan. Orang yang melanggar norma kesusilaan disebut asusilaan. Kalau besar, kalau kamu masih kecil, anaknya asuh apa nak? Ya itu aja disambungin. Kita paham berarti. Jadi kecil melanggar kesusilaan berarti disebut melanggar apa? Berarti kamu adalah Oke, ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Bos ya. Terus saya
belum ada gambaran ya? Biar ada gambaran, biar nyambung sama yang disampaikan oleh Guru Fadila tadi. Saya akan memanggil 3 orang teman saya, depan. Monggo. Tadi saya sudah meminta persetujuannya. Beliau tidak tahu akan terjadi apa. Mohon pelajaran anak bisa diperhatikan, sudah ada 3 orang di depan. Kita akan praktek mana yang objektif, mana yang subjektif. Sudah? Kenal nggak kalian dengan beliau bertiga? Hotel. Siapa yang menurutmu paling cantik? Yang mana, Mas? Mana yang menurutmu paling cantik? Oh, beli amat kau. Tidak berani kau bilang siapa yang paling cantik. Kalau sama saya, mana yang lebih cantik, beliau sama saya? Main aman. Oke. Dari ketiga ibu guru di depan, adakah persamaan dari mereka bertiga? Ada. Apa yang sama? Ya, baju. Bajunya, kenapa bajunya? Warnanya? Merah. Oke. Kita menemukan persamaan warna merah. Cantik kau tidak berani jawab, sedangkan kalau warna merah kamu berani jawab. Cantik gimana kalau cantik? Kalau saya beres. Ya kawan nih. Oke. Siapa yang paling tua? 1, 2, 3. Siapa yang paling tua? Berani kau bilang beliau tua, berani? Berani kan? Siapa yang paling pintar? Kelihatan nggak siapa yang pintar, siapa yang enggak? Betul, oke. Siapa yang paling tinggi? Yang pinggir. 1, 2, 3. Siapa yang paling tinggi? 3. Oke. Ya. Siapa yang sudah menikah? Yakin kamu beliau sudah menikah? Iya. Iya dia. Kalau saya bilang, saya begini sudah bentuknya. Kalau yang di belakang situ ada nggak yang belum menikah? Oh yang ini. Ini ibu belum nikah. Iya. Iya. Cantik nggak? Cantik nggak? Pintar dong. Siapa yang paling pintar? Saya. 1, 2, 3. Oke, ibu-ibu mohon balik badan ke balik kanan. Oke. Menurutmu siapa
ambil pelajaran penting dari apa yang kamu sampaikan. Ternyata cantik itu relatif. Kau tidak berani mengatakan cantik tidak cantik, tapi jangan mutlak gitu ya. Ya saya cantik ya. Bagi saya cantik ya. Pintar nggak? Pintar nggak? Kamu percaya nggak saya ngajar kamu? Kamu percaya nggak sama saya? Saya bisa ngajar kamu? Percaya. Kamu tidak takut saya sesatkan? Benar. Sejauh itu kau percaya padaku? Makanya sudah menikah belum? Tadi kamu budaya Nadia. Nadia. Iya. Ayo Busania. Beri tepuk tangan buat Busania. Ayo Busania ibu. Inilah perbedaan perempuan yang baru menikah dan sudah 13 tahun menikah. Beda ya. Inilah perbedaan perempuan yang belum punya anak dan anaknya 3. Inilah perbedaan before dan after marriage life. Mas, kamu harus pada hati bukan yang baru menikah. Senang banget berbusannya ya. Happy wedding busannya. Baru banget ya busannya ya. Kalau mau lihat dia belum menikah itu aja, karena masih buang. Saya bilang saya masih gadis, kamu pasti tidak percaya, betul? Tunjukkan dia sudah begini soalnya. Oke, yang aku lakukan tadi, kita pun tidak lepas dari penilaian manusia, betul? Betul? So, kamu mikirin apa tidak mikirin kata orang? Enggak. Yakin. Oh, nggak mikirin kata orang gimana sama kamu? Kamu panggil kayak kecil, tahu gitu. Oh, mau sama aku. Pikir enggak? Hah? Enggak ada. Tidak, oke. Mas, kamu pada hati nggak busannya udah nikah? Bener? Bener ya? Oke, anak-anak, tadi sampai menemukan warna merah. Terbantahkan apa tidak? Ada yang bisa membantah apa tidak? Tidak ya? Berarti itu objektif. Ada datanya? Bisa dibuktikan? Bisa. Ada orang mutawatir yang bilang mereka tidak warna merah, betul? Ada yang warna ini? Oke. Mohon maaf Bu Siti. Mohon maaf Ibu Siti. Yang nomor satu tadi Ibu Siti. Beliau memang satu ruangan ini beliau paling senior. Kita kasih hormatnya. Oke, yang tinggi badan bisa dilihat? Bisa. Sampai berani menilai orang itu tinggi atau tidak? Bisa ya? Bisa dibuktikan? Bisa diukur? Oke. Kalau Bu Sania tadi bisa diukur nggak sebenarnya? Menikah atau belum menikah itu bisa diukur nggak? Hah? Kok bisa dibuktikan nggak? Busanya ada buktinya nggak? Busanya udah menikah? Ada ya? Cuma ini aja Bu. Ada buku lagi Bu? Buku nikah, oke. Oh, kalau buku nikah itu nama apa sayang?
untuk laki-laki diperkenankan menjalin hubungan pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah disebut pernikahan. Dikumpulkan dalam suatu upacara pernikahan, ada penghulu dan sebagainya. Kalau agama Islam dicatat dalam buku nikah. Kalau non-Islam ada akta nikah. Dengan penjelasan saya tadi, berarti itu norma apa? Oke, tidak sama hukum. Kalau di Indonesia orang menikah syarat utama adalah harus berbeda kelamin. Betul tidak sih? Boleh nggak kalau sama? Nggak boleh, karena tadi klausulnya adalah aturan hukumnya adalah tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Kalau perempuan sama perempuan bisa dapat keturunan, laki-laki sama laki-laki bisa dapat keturunan, bisa tidak? Bisa. Nggak bisa. Kalau perempuan sama perempuan bisa tidak? Oke, saya mau bahas lagi. Dari mana kamu tahu kalau beliau paling kaya? Betul ya? Saya kenal. Saya kesana ada bukunya sih, nggak salah beliau. Dari mana kok Bu Fitri ngasih clue saya suruh balik badan? Gak berapa. Oh iya, apa yang beliau balik badan? Ada hubungannya sama bulu tadi loh, ada labelnya. Apa ya kamu tahu? Apa? Ya, saya bantu ya, Pak. Saya bantu ya. Sebut mereknya apa? Siapa yang punya merek tadi sebelumnya? Ada? Apapun yang mau lakukan materi itu akan tersangkut terpaut, betul? Oke, langsung saja kita mulai main ya. Saya punya ulo di sini. Ulo, nanti ganti ya. Masing-masing kelompok maju ganti ya. Ngapain Bu? Ngapain enaknya? Main. Sama. Tadi Fitri itu kan cuma cosplay aja.
tidak sombong, rajin ngomong, yang terakhir bohong. Kalau saya ada di meja, kamu pasti percaya. Apalagi lihat tubuh saya, seluruh begini. Tidak ingin suka. Gaul, semua ya. Kalau ini ngomong lembut, oke langsung saja. Kedudukan jadi ya. Kalau runtuh, kita minta dia ngapain? Nyanyi apa nari? Oke, kamu punya tawaran apa kalau nggak nyanyi, kalau nggak nari? Terakhir jelas semuanya. Tunjukkan pesonamu. Kalau runtuh, berarti ada bonusnya. Itu kan tahu dunia ini kan permainan. Ada resiko. Take the risk atau kamu tidak akan jadi awak. Apa ya? Baik, nanti kita bicara lagi ya. Langsung saja kita mulai dari kelompok yang mana dulu. Oke, silakan. Oke. Ya Allah, saya sudah nggak bisa. Jadi langsung, oh ya Allah. Kamu benar nggak percaya? Ayo berikan, ayo. Ayo berdiri, saya cantik, manis. Jadi jangan pakai nikah. Ini suka ya, senang. Contoh sebenarnya. Salah semuanya. Salah semuanya ya Allah. Penonton di sana. Iya, kasih satu contoh. Kasih contoh. Rajin. Ibadah itu rajin apa wajib? Wajib. Oh, berarti salah itu kalau iya. Oh, Katolik. Kalau Katolik doanya setiap hari. Minggu pasti ke gereja kan? Beri tepuk tangan. Kalau mana yang tadi membaca bukunya? Coba durasi. Apa ya? Lama dulu. Ngomong bukannya menikah. Oke, jadi tangan. Belum ya? Oh, janji belum. Mbak ini siapa? Kamu masih marah saya enggak? Sudah baikkan kita. Ya, memang kalau sudah terluka itu susah ya. Boleh jatuh. Banyak orang yang mencoba kebal. Apa jadinya? Terus mari mau coba salah. Iya. Iya. Contohin dong. Contohin.
ya. Boleh nggak ada anak tiba-tiba masuk nyolong gitu aja? Boleh ya. Ini namanya tidak apa. Oke. Balik ke tempat sini lagi. Satu putaran lagi ya. Iya. Banyak orang yang menunggu menjawab. Maka janganlah mereka. Nanti itu ayo ya. Ayo. Jatuh. Yang punya tisu dulu ya, anak yang cari wong susah. Jatuh. Ya. Contoh, ya, ajak kok. Terus mau tinggal dia. Boyo. Ajak ngobrol. Kelas. Apa kok ngomong aja? Karena kok aku sendiri. Kamu setuju nggak ada permasalahan? Setuju, kenapa? Oh dia sama-sama dapat pahala. Kita ini pertanyaan ya, lomba terakhir tulisan online itu. Laki, saya mau laki. Di antara satu dan dua tidak. Siapa yang laki-laki? Tidak. Oh, siapa namanya? Nova. Kanan. Tenang, kasih Abio. Tadi diumumkan loh ya. Tadi masuknya itu cuma pendek kan ya. Kalau itu masuk tinggi ya, panggil ya. Semakin tinggi impian semakin tinggi resiko. Iya, apa contohnya? Apa ya? Bantu dong temannya ya Allah. Biasanya gue kelas sekolah kan? Sama kampus ya? Sama sudah ya? Kalau hukum sudah ya? Agama sudah ya? Susila.
sih? Sini. Ya Allah, kok kita masih siang ya Allah. Sampean rumahnya di mana? Oh, benar yang dia katakan? Berarti dia apa? Jujur. Sesuai nggak sama nama Susila? Iya. Kan, Bu Fitri cantik nggak? Iya. Dia jujur nggak? Jujur. Bukan ya. Dia sudah lagi dong. Wah, ya. Kenali, lawan katanya? Guru. Tidak baik. Kalau benar lawan katanya? Salah. Parameternya? Oh, karena di parameter ya. Acuannya? Takerane. Kamu mengatakan seseorang itu baik atau buruk dasarnya apa? Kalau sampai susah mengatakan saya cantik atau jelek, karena memang parameternya setiap orang berbeda. Kalau kata suami saya, ya dia nggak mungkin berani bilang saya jelek. Apa resikonya kalau dia bilang saya jelek? Tidur di luar, enggak belum pernah. Itu ada kakak, dia kan atas, mengapa bisa jelek? Iya. Mas, kamu laki-laki, jangan takut. Betul Pak? Iya. Karena istri itu benci. Ini bukan ditakuti. Tapi baik atau buruk parameternya apa? Ya aku. Perilaku kan yang dinilai. Takarannya itu loh. Ya Allah, kan ya benar. Kalau tinggi, satuannya apa? Bisa diukur. Bu Azizia, tadi yang nomor 3 sampai bilang itu perkenalkan beliau namanya Bu Azizia. Beliau perkenalan dulu. Dari sisi tinggi badan, jika kamu ukur pasti beliau paling tinggi. Itu sudah fix. Ya. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Tapi kalau baik buruk, ukurannya apa? Nggak bisa banyak. Kalau benar salah. Mana yang benar, mana yang salah? Kamu bisa bedain nggak? Yakin? Harusnya yang kita lakukan yang benar apa yang salah? Kamu yang benar ya? Yang benar? Begitu? Acuannya adalah ini nak, harusnya acuannya ini. Ojo acuannya perasaan. Kalau kamu acuannya perasaan, sekalinya kamu benci sama suami, apapun yang dia lakukan pasti salah. Sekalinya kamu suka sama seseorang, biasanya apa yang dia lakukan pasti harusnya begitu. Terus harusnya bagaimana? Saya kasih contoh guys. Ada 2 orang sama-sama mencuri. Ada berita seorang nenek mencuri singkong di kebun orang karena dia tidak punya makan. Dia tidak punya suami, tidak punya anak. Usia sudah tua. Salah apa benar? Salah. Oke. Ada pejabat, sebutlah namanya Alfan. Oke. Mas, kamu mau jadi apa, Mas? Gubernur cukup? Kurang ini. DPR. Oh, kurang bawah. Bupati cukup? Camat. Lurah. Ya Allah, Mas. Kasih apa? Siapa yang mau jadi gubernur anak-anak? Siapa yang mau jadi gubernur anak-anak? DPR.
seorang pejabat. Saya anggota DPR. Saya tertangkap tangan menerima Mas Hermes dari bos apa ya? Bos apa ya? Tambang. Kira-kira apakah saya sama nenek-nenek tadi posisinya sama nggak? Saya sama-sama orang biasa, betul? Oh kayak gitu guys. Ya sama-sama mencuri. Saya adalah gubernur. Saya mohon dana Rp1.000 setiap orang di bantuan sosial. Rp1.000. Rp1.000 banyak apa sedikit? Rp1.000 banyak apa sedikit? Banyak. Apalagi kalau dikali 1 juta orang, dapat berapa saya? 1 miliar. Saya sama nenek tadi salaman sama-sama, betul? Dari kami harus sama-sama dihukum, betul? Enaknya dihukum berapa lama? Sama-sama dihukum mati, gitu? Kenapa? Kenapa nggak sampai besok udah nggak mau saya lihat, wes? Nenek tadi mencuri kenapa? Berapa sih kerugiannya? 10.000 udah ya, sekilo itu 5.000. Kalau 2 kilo ya, di bawah itu lah. Apakah sama-sama dihukum 7 tahun? Tidak, kenapa? Karena itu menjadi kata-kata. Kalau kamu hakimnya, kamu apa? Ini kan? Kamu kasih hukum atau tidak? Ya, oke. Ada yang hakim yang kamu bebaskannya itu apa? Enaknya kalau tahu kayak itu dari tiap hari. Hukum mati. Siapa yang berani menghukum? Ada nggak yang berani menghukum? Ada. Orang belum dia ruangan saya sudah ke rumahnya, sudah saya kasih uang. Kalau kamu sudah tidak bisa dibeli, berarti sampai sudah priceless. Itu harga tertinggi seseorang. Kalau tidak bisa dibeli, dia hanya beracuan pada hatimu sama harga yang terlalu. Bagian paling sulit dari bab ini adalah ketika sampai semua bisa sampai di sini. Terakhir sebelum saya tutup, silakan ada yang membantu saya menyimpulkan apa yang kamu sampaikan. Apakah sesuatu yang baik selalu benar? Apakah ketika saya mau membebaskan nenek tadi itu baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik. Tapi benar apa enggak? Tidak. Mana yang lebih utama? Mengejar kebaikan atau mengejar kebenaran? Tidak selamanya yang baik itu benar, tidak selamanya yang benar itu baik. Kalau kamu dihadapkan dua pilihan yang sulit, maka apa yang kamu lakukan? Coba, tidak. Pilih yang baik atau pilih yang benar? Dua-duanya tuh, enak ya dua-duanya. Pilih satu. Berarti hari ini kamu sudah baca apa, Yogi? Kamu sudah baca
Jangan kamu setan ya. Iya.